Kalau Baraya misalkan teknologinya tertinggal, maka Baraya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun itu arsiteknya, ilmunya, toaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non muslim. Jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non muslim. Baraya mikir nggak gimana ceritanya bisa masuk surga kalau ibadah harian saja tergantung pada non muslim. Gimana kalau non muslimnya marah-marah nggak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam, misalkan seperti itu kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupannya balangsak, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya, dengan langsung mengkapling surga, yang penting di akhirat selamat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Oh iya, terima kasih banyak ya buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini. Dan Pastor Daud ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana ada seorang ustadz menceritakan sejujur-jujurnya situasi bahkan keadaan umat Islam belakangan ini, di mana banyak orang-orang semakin meninggalkan keyakinannya serta murtad dan beralih keyakinan kepada agama lain. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz yang merasa dirinya pintar dan banyak tahu tentang agama lain, bahkan yang selalu ada di dalam mulutnya hinaan, bahkan cercaan, bahkan ejekan, untuk menjatuhkan agama lain, bahkan menceritakan dengan bangganya bahwa mereka telah banyak memurtadkan agama Kristen, serta merubah gereja menjadi masjid, dan memberikan banyak hal kepada orang-orang, sehingga orang-orang beralih kepada agama yang disebarkan oleh ustadz-ustadz tersebut. Namun beda dengan ustadz ini, dia bercerita dari dalam hatinya, kenapa umat Islam itu semakin hari semakin banyak yang mundur dan serta beralih keyakinan kepada agama lain. Ini buktinya. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Kita sekarang mengetahui bahwa pada faktanya, saya garis bawahi pada faktanya, umat muslim sekarang ini tertinggal dalam seluruh bidang kehidupan. Ekonomi mereka tertinggal, teknologi mereka tertinggal, kebersihan mereka tertinggal, terkait dengan isu-isu lingkungan hidup mereka justru malah yang merusaknya dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang jelas-jelas seperti itu, mereka tidak pernah mau memperbaiki diri karena mereka tutup mata atas semua hal yang mereka lakukan. Jadi kritik itu dianggap sebagai sebuah permusuhan. Di sini saya menemukan ada 4 modus orang-orang Islam ketika dia tidak mau muhasabah, ketika dia menolak introspeksi diri dan evaluasi diri. Yang pertama itu adalah menyangkal kenyataan. Jadi misal begini, ada Siska EEE, dia melakukan eksibisionis. Langsung muncul tagar, Siska bukan Islam. Padahal jelas dia Islam, dia bertauhid, dia sholat mungkin ya, tapi dia bersyahadat, jadi dia jelas muslim. Tapi kalau melakukan hal-hal yang buruk, dia bukan Islam. Iya, ada Heri Wirawan, disingkat hewan.
bukan Heri Wirawan yang macam-macam ya, yang satu itu. Ketika dia ketahuan kepergok, dia memperkosa banyak santriwatinya, langsung muncul, dia bukan ustadz, begitu kan? Kemudian ketika ada teroris, sebelum meledakkan bom, dia teriak Allahu Akbar, kemudian meledaklah. Kemudian kita dengan sangat mudah langsung bilang dia bukan Islam, teroris bukan Islam. Sampai kapan kita harus mengingkari realita itu? Tetapi kenapa kita harus mengingkari realita itu? Karena kita takut berbenah. Kalau kita berbenah, maka itu sulit. Kalau sulit, maka itu akan membutuhkan kerja keras. Kalau membutuhkan kerja keras, itu akan mengurangi jam rebahan kita. Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah sangkal aja, tutup mata aja. Itu bukan Islam, itu bukan Islam. Realitasnya diganti semuanya. Kan seperti itu. Padahal kalau mau introspeksi diri kecil aja, kita mulai introspeksi diri kecil-kecilan lah ya. Kita akui bahwa teroris-teroris yang teriak Allahu Akbar sebelum membom itu adalah seorang muslim. Kita akui itu. Nah, karena kita mengakui itu, tapi dia adalah muslim yang melakukan kesalahan. Kenapa seperti itu? Oh, sistem pendidikannya salah. Maka pesantren, madrasah, sekolah Islam, sekolah plus, dan yang sebagainya itu, berarti kita harus perbaiki kurikulumnya. Guru-gurunya harus kita saring. Guru-guru yang punya paham aneh-aneh aliran sesat itu kita singkirkan. Kan begitu? Artinya kita menemukan solusi setelah kita berani untuk mengkritik diri sendiri. Kita tahu bahwa ada teroris dan mereka itu berasal dari dunia Islam, dan kita akhirnya juga telusuri dari mana dia berasal. Oh, ternyata dari pesantren ini, pesantren itu, pesantren ini. Nah, kita rubah langsung pesantrennya, beres. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau introspeksi diri. Akhirnya apa? Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam itu masih mempekerjakan guru-guru yang radikal, guru-guru yang jahat, guru-guru yang aliran sesat. Dan akhirnya apa? Tetap ada di sana, dan pesantren tetap menghasilkan teroris-teroris yang semacam itu. Please lah Baraya. Jadi ketika saya ngomong seperti ini bukan berarti saya anti kafir. Saya dikatakan anti kafir, dikatakan ya ampun penyusup. Tapi itu yang pertama ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan atau uraian daripada Ustadz ini, jelas sudah saudaraku bahwa apa yang dikatakan ustadz-ustadz yang selama ini dengan sombongnya menceritakan bahkan menjelek-jelekan agama lain. Tetapi ustadz ini dengan berbicara jujur apa adanya, bahwa sebenarnya agama itu hadir di tengah-tengah manusia untuk merubah bahkan memperbaiki akhlak ataupun sifat karakter manusia yang tadinya tidak mengenal Tuhan, bahkan yang tadinya tidak mencintai sesama. Dan dengan agama itu harusnya manusia merasa nyaman di dalamnya. Kemudian yang kedua, modus orang-orang Islam dalam menolak muhasabah itu adalah dengan berpikiran romantisme atau romantisme masa lalu. Jadi, orang Islam kok sekarang tertinggal banget sih, peradabannya ketinggalan, ekonominya ketinggalan. Kata siapa ketinggalan? Siapa penemu mikroskop? Itu umat Muslim. Tahu nggak itu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bukunya dipakai sama orang-orang Eropa selama 8 abad. Tahu nggak Ibnu Rus? Ibnu Rus itu adalah jembatan yang menghubungkan peradaban kuno ke peradaban Eropa. Renaissance itu gara-gara Ibnu Rus. Nah, terus aja kita tuh romantisme masa lalu gitu. Kita berpikir tentang masa lalu bahwa ini maju, ini maju. Saking kita berpikirnya tentang masa lalu, sampai saking kitanya romantisme, kita misalkan ketika ditanya tentang cryptocurrency, bagaimana itu hukumnya, atau teknologi blockchain itu gimana ceritanya, maka menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Mawardi, menurut bla bla dan sebagainya. Jadi ulama 1000 tahun yang lalu dipakai sama pendapat-pendapatnya digunakan sebagai rujukan untuk ekonomi zaman sekarang. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kacau balau. Ketika ekonomi di zaman dulu masih setengah sistemnya barter, digunakan di zaman sekarang di mana ekonomi itu sudah benar-benar jauh dari itu. Kan kalau misalkan ada orang-orang Islam zaman dulu yang sudah melakukan ini dan itu, lanjutkan perjuangannya, bukan diklaim untuk menjadi bumper kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita. Richard Dawkins itu pernah ngacapluk gitu ya di Twitternya itu. Dia bilang, atau siapa gitu, ilmuwan siapa saya lupa, tapi kayaknya sih dia pernah bilang bahwa orang-orang Islam sekarang itu yang jumlahnya hampir 2 miliar itu, sumbangsi terhadap peradaban dunia modern itu hanya sama seperti satu fakultas di universitas di Amerika Serikat. Kecil banget, sedikit banget. Jadi penemu-penemu yang orang Islam itu sedikit banget gitu.
Nah, tetapi kalaupun saya sebutkan fakta seperti itu, maka orang-orang Islam akan mengatakan seperti itu. Kata siapa seperti itu? Itu penemu 4G, itu orang Islam. Padahal bohong ya, hoax itu ya. Kemudian kata siapa miskin, itu Dubai, Qatar, itu kaya-kaya semuanya. Jadi kita itu selalu aja menutup mata kita, menutup pikiran kita, dan kemudian mengalihkan pada kenyataan-kenyataan palsu. Dubai kaya memang iya, tetapi mereka kaya itu gara-gara teknologi orang-orang non-Islam. Qatar itu juga kaya karena investasi dari orang-orang non-Islam. Sedangkan mereka menjadi kaya itu gara-gara sumber daya yang sebentar lagi akan habis. Sumber daya alam yang dimaksud itu apa? Minyak bumi yang sekarang menjadi masalah terbesar bagi lingkungan hidup. Kan seperti itu. Jadi pakai minyaknya aja zaman sekarang itu udah haram karena dia merusak lingkungan. Malah dibangga-banggain. Makanya gimana caranya supaya umat muslim itu berpikir untuk masa depan, bikin energi ramah lingkungan biar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, biar tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kan itu tugas orang-orang Islam. Tetapi kenapa malah tutup mata dari situ? Saking takutnya untuk evaluasi diri, untuk mengkritik diri, untuk muhasabah diri, kita bikin metaverse di dunia hayalan kita, itu bikin fata morgana bahwa semuanya baik-baik saja, orang Islam itu baik-baik, maju-maju, dan ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian alasan atau modus yang berikutnya yang membuat orang-orang Islam itu tidak pernah mau untuk muhasabah itu adalah sorga. Jadi orang-orang Islam kalau misalkan ditanya, kenapa sih kamu miskin, kenapa nggak bisa membantu fakir miskin, kenapa orang-orang di Afrika itu diterlantarkan dan sebagainya, maka orang-orang Islam itu pasti biasanya akan menjawab seperti ini, ya gak apa-apalah, kan yang paling penting mah hidup tuh di sorga, yang paling penting itu kita selamat di akhirat, gak apa-apa sekarang kita kondisinya seperti ini, yang penting di akhirat selamat. Ya gimana akhiratnya bisa selamat kalau Baraya mikirnya kayak gitu? Jadi gini Baraya, dalam Islam itu, akhirat itu adalah konsekuensi dari dunia. Jadi kalau Baraya di dunianya balangsak, maka di akhirat pun akan melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Kan misalkan begini, untuk bisa sampai ke sorga, maka Baraya harus menyelamatkan fakir miskin. Kalau Baraya miskin, Baraya tidak bisa menyelamatkan fakir miskin, Baraya justru jadi beban, kan begitu. Kalau Baraya misalkan teknologinya tertinggal, maka Baraya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun, itu arsiteknya, ilmunya, toaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non-muslim. Jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non-muslim. Baraya mikir nggak gimana ceritanya bisa masuk surga kalau ibadah harian saja tergantung pada non-muslim. Gimana kalau non-muslimnya marah-marah, nggak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam, misalkan seperti itu. Kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupannya balangsak, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya, dengan langsung mengkapling surga, yang penting di akhirat selamat. Tapi itulah yang sering digunakan oleh orang-orang Islam, mencari-cari alasan dari alasan-alasan yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan. Itu. Kemudian modus keempat orang-orang Islam untuk tidak mau muhasabah itu adalah dengan menyalahkan pihak lain. Ini konspirasi Yahudi. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Itu karena Amerika Serikat. Itu karena Cina, itu wah luar biasa itu jahatnya. Itu karena, ya terus aja nyalahin pihak lain gitu. Selalu menyalahkan pihak yang lain. Kalau kalah di sini, itu gara-gara konspirasi Yahudi. Kenapa Liverpool kalah? Itu karena Sergio Ramosnya curang, itu langsung di demo berjilid-jilid. Kenapa berzina? Karena ada bisikan setan. Ya gak bisa kayak gitu atau Baraya. Kalau misalkan kita terus-terusan menyalahkan pihak lain, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Bahwa pada faktanya ada pihak lain yang membuat kita kalah, itu memang wajar, itu memang benar. Kalau main catur misalkan, kemudian si pihak lawan itu mau mengalahkan kita, ya kan wajar. Jadi kita nggak bisa nyalahin si lawannya itu. Yang harus kita salahkan adalah kenapa kita salah melangkah, kan begitu. Jadi segala sesuatu itu Baraya kita mulai dari introspeksi diri. Dari introspeksi diri itu kita akhirnya menemukan kritik. Kritik itu apa? Kritik itu mengurai. Jadi ada benang kusut, diurai. Susah, emang susah, tapi itu caranya. Setelah diurai, kita mengetahui mana penyebab dari kekalahan kita dan mana prospek untuk memenangkan peradaban. Kalau sudah tahu seperti itu, kita tinggal melangkah. Nah, di fase paling awal yaitu introspeksi, kita menolaknya.
bukan hanya menolak ketika saya pernah melakukan hal yang semacam ini. Saya pernah bikin misalkan kritik terhadap sekolah Islam gitu ya, kenapa orang-orang Islam miskin dan sebagainya, itu hujatan bahwa saya ini orang kafir, bahwa saya itu antek, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi di zaman sekarang itu, muhasabah sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam Islam, itu dianggap sebagai sesuatu yang menistakan agama. Dan ketika saya misalkan menyampaikan sesuatu yang benar, maka saya dianggap sebagai antek kafir. Ya, semoga ini semua tidak berlangsung terus dan semoga kita semua bisa memperbaiki diri sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz ini tadi, kemunduran daripada umat Islam, bahkan banyak yang murtad, itu sebenarnya tidak semata-mata karena adanya pengaruh yang kuat dari agama lain seperti Kristen ya, yang dituduh misionaris atau penginjilan atau menginjili dan memaksa, bahkan dengan alasan-alasan yang ya sedikit agak berlebihan, katanya menarik orang menjadi agama Kristen dengan Indomie, dengan nasi bungkus dan segala-galanya. Jauh sekali ya. Dan saya berharap teman-teman dari umat Muslim mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini, ya kiranya ajaran-ajaran yang diajarkan kepada umatnya itu adalah ajaran-ajaran positif, membangun, dan juga mengajarkan sesuatu pendidikan yang berilmu, serta membuat tempat itu atau ajarannya itu menjadi lebih bersosialisasi, sehingga agama-agama lain ketika bersinggungan dengan jemaah atau rumah ibadah, orang-orang lain juga nyaman dan bisa berdiam atau apalagi berteduh di dalamnya. Ya, saya yakin kalau semua agama sama-sama membangun karakter mental dan juga cara berpikir umatnya, tentulah masing-masing agama ini punya kekuatan dan punya kepribadian yang luar biasa. Dan tentu dari agama-agama lain pun akan merasa senang dan nyaman untuk berkomunitas di sana. Ya, karena agama ini sebenarnya adalah sarana untuk manusia ini bisa sampai ke surga. Jadi bukan satu sistem yang dibuat oleh manusia sehingga secara eksklusif orang lain tidak akan bisa memiliki surga. Hanya orang-orang tertentu saja. Salah, Ustadz ini sangat demokrasi dan sangat luar biasa pemahamannya. Dan saya sependapat dengan Ustadz yang barusan kita dengar tadi. Ya, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya perenungan pembahasan kita lewat video yang telah kita dengarkan ini boleh membawa kita kepada kehidupan yang lebih bijaksana dan lebih bersosialisasi dan lebih demokrasi serta lebih bertoleransi, sehingga Indonesia, bahkan kehidupan kita di mana-mana akan merasakan damai, tentram, dan aman. Siapa saja bisa melakukan ibadahnya dengan tenang, tanpa terusik, tanpa terganggu. Karena cuma satu harapan kita, sebaik-baiknya kita melakukan ibadah kita. Tujuan kita cuma satu, yaitu ke surga. Dan yang membuat kita bisa sampai ke surga adalah keputusan Tuhan, bukan keputusan manusia. Selama kita bisa mengasihi sesama, Tuhan pasti mengasihi kita. Selama kita bisa menyayangi sesama, maka Tuhan pasti akan menyayangi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.